Hai anak-anak, saat ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 SD. Dan materi kita pada saat ini yaitu tentang arti bertobat. Tapi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti tentang materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita di saat ini, yaitu yang pertama mampu menjelaskan arti bertobat, dan yang kedua mampu menyebutkan alasan bertobat. Nah anak-anak, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia datang untuk menyatukan penyesalan akan dosanya. Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan selalu mau mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon pengampunan dosa. Dan setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya, yaitu dosa asal. Dalam perkembangan hidupnya, manusia tidak luput dari perbuatan dosa, dan hal ini terjadi karena imannya lemah. Nah, pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Bertobat dalam bahasa Ibrani diwakili oleh dua kata, yaitu yang pertama shab, kembali, dan nisham, merasakan kesedihan. Sedangkan menurut Kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Dia. Jadi, pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya dan bertekad untuk kembali kepada Tuhan. Jadi anak-anak, yang disebut dengan bertobat itu adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang yang buruk menjadi lebih baik. Dan tentunya, jika ingin ada pertobatan, harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia. Nah, yang pertama itu ada pikiran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga kehendak atau keinginan. Nah, artinya, manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu menjadi tahu dan merasa menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi baik. Pertobatan juga meliputi akan 3 hal. Nah, yang pertama itu penyangkalan diri dan perubahan ada di dalam Kitab Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Yang kedua itu menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar, dan yang terakhir kerelaan untuk terus dibentuk. Itu terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-25. Jadi anak-anak, karena kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita, Dia telah memberikan anugerah yang begitu besar bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal, sehingga kita manusia harus bertobat atau kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang yang percaya. Ada beberapa alasan mengapa manusia perlu bertobat. Nah, yang pertama itu memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Yang kedua, pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Nah, yang ketiga, pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Yang keempat, pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, dan yang terakhir ini, pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita di saat ini, yaitu bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa karena proses belajar mengajar kami di saat ini boleh terlaksana dengan segala baik. Biarlah Bapa, apa yang kami pelajari di hari ini itu bisa bermanfaat bagi kami, dan
Itu semua dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah pembelajaran kita di saat ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.